Perkenalkan, nama saya Alfia Febriani. Saya lulusan Universitas Binawan S1 Gizi. Saat ini saya menjadi ahli gizi di SPPG Durensawit 1 selama 1 tahun. Kalau untuk menu gizi seimbang ini, MBG ini, kita mencakup 5 gitu kan. Ada terdiri karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur, dan buah. Janji saya kepada profesi saya sendiri, karena untuk melayani masyarakat. Dan juga ini melayani anak-anak yang jadi generasi bangsa. Lelahnya itu terbayarkan ketika anak-anak senang gitu mendapatkan MBG, apalagi ke anak-anak ini bisa mendabung gara-gara ada MBG. Kadang kalau saya pulang dari kerjaan itu disapa sama anak-anak, kakak MBG makasih makanan itu yang buat saya jadi besok harus bangun buat nyiapin buat mereka gitu. Seperti itu. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menyediakan makanan sehat untuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Tentunya ini bisa sukses berkat dukungan dari ahli gizi yang terlibat. Lantas seperti apa proses menyiapkan ribuan porsi makanan sehat tersebut untuk penerima manfaat? Langsung saja saya akan berbincang dengan ahli gizi di SPPG Durensawit 1 Jakarta Timur. Sudah ada Mbak Alfia Febriani di sini. Halo Mbak Alfia. Halo. Boleh diperkenalkan dirinya Mbak di Sinergi Indonesia? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Febriani. Saya lulusan Universitas Binawan S1 Gizi. Saat ini saya menjadi ahli gizi di SPPG Durensawit 1 selama 1 tahun. Oke, sudah 1 tahun ya jadi ahli gizi di sini. Nah, ini bagaimana nih pengalamannya? Kalau kita berbicara mengenai keseluruhan apa ini? Lelah atau mungkin bahagia atau seperti apa? Kalau bicara secara keseluruhan campur aduk sih Mbak, soalnya lelahnya itu terbayarkan ketika anak-anak senang gitu mendapatkan MBG, apalagi ke anak-anak ini bisa mendabung gara-gara ada MBG, juga berdampak juga ke keluarganya gitu. Tadi kan saya udah lihat nih sama dengan Alfia sendiri ya, kita lihat bagaimana proses ahli gizi menyiapkan menu MBG setiap harinya. Tapi boleh diceritakan nggak ini proses menyiapkan menu MBG itu dari awal sampai kemudian pengemasan dan juga pengiriman itu seperti apa? Lumayan panjang ya, mungkin stepnya itu yang pertama sebelum kita menyiapkan menu MBG itu perencanaan dulu. Kita perencanaan menu itu kita membuat menu untuk minggu depan, terus dirapatkan bersama kepala SPPG kami dan kepala dapur. Lalu setelah itu saya membuat anggaran biayanya sama membuat gramasi dan membuat PO buat minggu depan. Lalu setelah itu dikirimkan ke pihak yang pemesan atau purchasing, terus lalu barang datang kita ngecek antara saya atau kepala SPPG itu untuk mengecek kualitas dan kuantitas bahan yang kita pesan. Setelah bahan datang, lalu proses persiapan. Persiapannya itu mulai dari potong-potong sayuran, terus lauk pauk dan pencucian. Nah, setelah dipersiapkan, diproses pemasakan. Itu pemasakan kita mulai dari jam 2 dini hari sampai pukul jam 8 pagi gitu. Lalu setelah pemasakan ada packing, kita pemorsian. Nah, pemorsian itu saya kerjasama dengan ASLAP atau koordinator lapangan gitu. Jadi buat gramasinya. Nah, untuk program ini dibagikan jadi 2 pemorsian, porsi kecil dan porsi besar. Dan untuk porsi kecil ini nasinya lebih sedikit dibandingkan porsi besar gitu. Sekitar kalau porsi kecil itu untuk nasi 100 gram, kalau untuk porsi besar itu 150 sampai 200 gram. Lalu setelah pemorsian di-packing dikemas dan distribusikan ke penerima manfaat sesuai jam yang sudah disepakati gitu. Oke. Cukup panjang ya prosesnya. Tapi secara sederhananya makanan sehat, bergizi dan seimbang di dalam MBG itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau untuk menu gizi seimbang ini, MBG ini, kita mencakup 5 gitu kan. Ada terdiri karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur, dan buah gitu. Boleh juga susu, tapi itu tidak terlalu sering gitu, paling seminggu sekali seperti itu. Oke. Nah, kita mungkin dari awal dulu ya. Dalam memilih bahan makanan, ahli gizi itu juga punya intervensi nggak sih untuk memilih buahnya apa, sayurnya apa, lauknya apa, di rolling mungkin telur, ayam, ikan, seperti apa? Iya betul, kalau buah itu pemilihan buah juga berdampak ke nilai gizi Mbak. Jadi kayak contoh misalkan menu daging gitu atau menu ikan, biasanya saya compare dengan jeruk.
Kenapa? Karena zat besi itu makin mengikat dengan vitamin C gitu. Jadi terkadang kalau misalkan di lapangan ada buah jeruk, maka saya usahakan pakai buah jeruk. Tapi kalau misalkan di kondisi lapangan itu tidak ada buah jeruk, maka saya ganti dengan buah lain gitu. Tapi tidak mengurangi nilai gizinya seperti itu. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba datang gitu bahan makanan yang mungkin kualitasnya nggak bagus, bisa nggak usah pakai itu, kita ganti bahan lain gitu karena nggak sesuai dengan gizi. Bisa nggak sih kalau ahli gizi menentukan? Iya betul. Bahkan sering gitu. Kadang saya berdiskusi dengan kepala SPPG saya dulu untuk misal setelah sortir bahan, ini ada bahan yang reject gitu. Kira-kira mau dipakai menu yang sama atau diganti gitu kan. Tapi kepala SPPG kami itu kalau reject itu nggak usah dipakai. Jadi kita beli yang baru lagi seperti itu. Gitu. Karena kita menjaga kualitas gitu. Buah-buah apa sih yang sering dikonsumsi atau mungkin dimasukkan ke dalam menu MBG ini? Kalau buahnya itu yang sering jeruk, buah naga potong, pisang Lampung, pisang Ambon, kelengkeng gitu. Itu buah-buah musiman sih gitu. Kalau buah-buah yang lain untuk kuantitasnya yang nggak ada dalam jumlah besar gitu. Jadi bukan karena nggak mau ya, karena kuantitas. Berapa porsi memang yang disiapkan? Kalau untuk di sini 2.658 porsi. Dan harus sama semua. Dan harus sama. Kalau nggak sama susah. Kalau nggak sama, terkadang kita ada tekanan juga gitu dari pimpinan karena kenapa gitu nggak sama menunya. Terus juga dari orang tua juga komplain gitu kenapa nggak sama gitu. Oke, itu bahan. Nah, kalau dari pemorsian, gimana ya cara mengukur 150 gram gitu. Ini ribuan porsi gitu. Itu sulitnya seperti apa sih? Kita di sini kan ada 2 porsi ya Mbak, porsi besar, porsi kecil itu beda juga karena nilai gizi juga beda. Pertama dari porsi kecil dari karbohidratnya nasi 80-100 gram itu untuk karbohidratnya, dan untuk protein hewaninya itu untuk daging 55, untuk telur 55, untuk ayam itu sekitar 89 per gram gitu. Lalu untuk protein nabatinya itu kita 30 gram, lalu untuk sayurnya itu 30 sampai 40 gram itu untuk porsi kecil gitu. Kalau untuk porsi besarnya itu untuk karbonya itu 150 sampai 200 gram, protein nabatinya itu 50 gram, untuk sayur 50 gram, protein hewaninya itu contohnya kayak daging itu 50 sampai 60 gram seperti itu. Siapa yang memorsikan makanan ke Ompreng? Itu saya contohkan terlebih dahulu, lalu nanti akan diikuti oleh Aslab dan tim pemorsian gitu, seperti itu. Selain pemorsian, untuk aktivitas di dapur, apakah ahli gizi juga mengecek bagaimana chef atau juga tenaga relawan di dapur itu dalam memasak makanan supaya mungkin gula garamnya sesuai takaran, bahkan juga kematangannya ini seperti apa? Iya, saya juga mengawasi proses masakan karena untuk supaya makanan itu aman gitu, dan itu juga titik kritis. Contohnya kayak sayur gitu, sayur nggak boleh terlalu masak lebih lama gitu, sekitar 15-20 menit gitu. Untuk nasi juga itu udah punya standar waktunya masing-masing. Ini ada beberapa testimoni ya dari anak-anak SD terutama yang mungkin ada beberapa yang komplain mengenai menu MBG. Kemarin tuh saya sempat di wilayah Bogor. Dikatakan kurang berasa nih. Ya mungkin di rumah kita sering pakai penyedap, jadi sangat enak. Kalau MBG itu boleh nggak pakai penyedap? Sebenarnya untuk penyedap ini boleh, tapi dalam batas yang sudah dibatasi. Kenapa kita kurang berasa? Karena di dapur kami itu membatasi GGL. GGL itu gula, garam, lemak. Gulanya itu 4 sendok makan, garamnya itu 1 sendok makan, dan minyaknya itu 5 sendok makan gitu. Karena kan kalau kebanyakan garam juga buat bumil busi juga nggak boleh gitu. Buat anak-anak juga mengganggu konsentrasi mereka belajar kan. Itu mengapa alasannya kami itu membatasi GGL gitu. Terus juga bisa dilihat tadi pas diliput kita punya mesin air fryer gitu. Itu bukti wujud kita untuk generasi bangsa ini supaya nggak terus-terusan goreng-gorengan gitu. Jadi menu kita itu membatasi minyak gitu. Tapi sebenarnya rasanya enak nggak sih? Kalau untuk air fryer itu menurut saya ya enak. Dengan nggak ada GGL tadi itu enak nggak sih? Kalau menurut saya enak gitu, karena kan kembali lagi ya, kalau kita tujuannya mau sehat pasti sesuatu yang disiapkan untuk yang baik pasti akan baik semua gitu. Nah, higienitas, nah ini
paling penting dan menjadi catatan dalam MBG. Bagaimana cara menjaga ini semua makanan itu higienis, khususnya adalah buah yang kemudian dimasukkan ke dalam ompreng bersatu dengan makanan, mencuci sayur dan juga protein juga, ini seperti apa? Kita dipisah, Mbak. Jadi untuk yang pertama itu kita protein hewani dulu kita siapin. Abis itu sayur dengan di tempat pencucian yang berbeda-beda gitu. Setelah itu kan kalau buah itu biasanya datang dini hari ya untuk menjaga freshnya gitu. Nah untuk buah-buah tertentu itu nggak kita cuci, paling kita sortir aja terus kita elap, kayak contohnya pisang, terus salak gitu. Terus kalau jeruk baru kita cuci gitu. Kita cuci dikit-dikit gitu, nggak cuci-cuci banget gitu. Kita cuci gitu sih. Pernah nggak ahli gizi menegur para relawan di dapur karena bekerja tidak higienis? Sering, itu gimana tuh? Mereka sih lupa karena contohnya kayak sendal APD kan nggak boleh dibawa keluar, tapi mereka kayak ke depan aja kan nggak boleh gitu. Jadi dia harus mengganti sendal pakai yang baru gitu. Kadang kayak APD gitu, kayak apron atau hairmatnya mereka bawa keluar gitu. Kadang lupa gitu. Itu yang keseringan sih. Sama kalau misalnya lagi ngobrol, lagi pemorsian, namanya juga relawan ya kan belum terlalu paham dengan hygiene gitu. Jadi perlu diingetin gitu. Bagaimana cara Mbak Alfia ini menjaga MBG ini tidak basi? Karena kan masaknya dari pagi, dari jam 2 pagi ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nanti dikonsumsi jam 9 ke atas seperti itu. Biasanya itu kalau disimpannya kecepatan, makanan masih panas, betul. Itu biasanya basi. Itu kayak gimana cara mencegahnya? Kalau saya mencegahnya itu pertama selesai proses masak didinginkan dulu di suhu ruang gitu, jangan dimasukin ke dalam ompreng gitu. Karena banyak kasus-kasus yang udah pernah diberitakan itu kan dia setelah masak itu ditutup, langsung ditutup gitu. Jadi kalau kami di sini kerjasama juga sama kepala dapur, setelah masak jangan langsung taruh ompreng tapi didiamkan dulu di suhu ruang 30 menit atau 40 menit baru dimasukkan ke dalam ompreng itu lalu ditutup, seperti itu. Makanan anak-anak, ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya dan balita ya, beda nggak sih? Beda. Kalau kami di sini beda, disesuaikan mulai dari nilai gizinya, tekstur, sama rasa. Kan kalau kayak bumil dan busu itu nggak bisa masak masakan yang kayak gak terlalu matang, harus dia yang matang sempurna gitu kan. Terus juga untuk balita dengan teksturnya, kan mereka belum ada yang belum bisa mencerna makanan rumahan gitu, daging gitu ya, susah gitu ya. Iya, jadi contoh kayak hari ini kita menunya gadon sapi gitu, jadi daging giling kita steamer pakai telur, terus pakai tepung, habis itu kita masukkan ke steamer gitu kayak ke oven gitu. Nah itu juga bagus untuk pertumbuhan mereka gitu karena double protein gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bicara anak SD itu kan mereka sudah banyak ya, kita juga dewasa juga sudah keseringan jajan, sehingga menu-menu yang memang enak itu sudah terbiasa dengan mulut kita. Sementara ini makanan bergizi. Pernah nggak dapat testimoni dari anak SD? Kok gini makanannya gitu? Aku maunya itu kentang Mustafa gitu. Aku maunya balado kentang gitu. Pernah nggak sih? Pernah, sering. Kita pernah dapat surat sih. Kadang tuh anak-anak nyelipin surat gitu di dalam ompreng kalau mereka udah selesai makan gitu. Kayak contoh minta request burger, spaghetti gitu. Terus apalagi ya, kentang Mustafa juga. Sebenarnya masukan mereka kami terima, cuman kan kita di sini mempertimbangkan banyak faktor gitu supaya makan itu nggak basi. Terus SDM kita mampu nggak melakukan itu dalam jumlah ribuan gitu, nggak jumlah puluhan. Kalau jumlah puluhan oke, kita masih mampu, tapi kalau ribuan kita kurang gitu. Takutnya ada bahan-bahan yang tidak sesuai standar gitu. Nah sekarang kita sudah berbicara mengenai proses penyiapan MBG itu seperti apa. Tapi pemirsa Sinergi Indonesia itu ingin mengenal seorang ahli gizi di SPPG Duren Sawit 1 Jakarta Timur, Mbak Alfia Febriani ini. Kenapa mau jadi ahli gizi di MBG ini? Kerjanya panjang ya, shiftnya ya. Betul. Yang disiapkan makanan tuh ribuan porsi, di sini 2.600. Iya. Kenapa, apa yang membuat kamu terpanggil? Karena janji saya kepada profesi saya sendiri, karena untuk melayani masyarakat dan juga ini melayani anak-anak yang jadi generasi bangsa seperti itu. Terus juga
pas kunjungan ke sekolah tuh melihat mereka makanan MBG dengan lahap tuh rasanya kayak gak ada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa ditukarkan dengan nominal gitu. Jadi sangat bersyukur di MBG walaupun jam kerja itu sangat-sangat lumayan bikin capek. Dari gitu. jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya sekarang shiftnya baru dari jam 3:30 sampai jam 12 gitu. Dulu? Kalau dulu itu waktu bulan puasa dari jam 6 sampai jam 12, terus balik lagi ke sini jam 4 sampai waktu tak terhingga sampai pemorsian selesai. Di gitu. mana tidurnya kalau lagi lelah begitu? Apa disediakan atau mungkin ya di mana ada tempat gitu tidur atau gimana? Kadang tidur ada tempat kita tidur di situ, tapi kalau di sini disediakan. Disediakan mes gitu. Keluarga besar ada yang dapat MBG? Ada banyak. Begitu. Saudara apa? Ponakan atau apa adik? Semua ponakan juga, adikku juga gitu. Semuanya dapat MBG gitu. Berarti bangga dong orang tua. Saudara dapat MBG, anaknya ini membuat MBG, maksudnya terlibat dalam proses pembuatan MBG itu gimana ceritanya? Kalau orang tua bangga banget, apalagi mama saya kayak setiap ada kegiatan selalu posting nih MBG menunya gitu. Kadang keluarga saya bilang gini, kok MBG di dapur Mbak Al lebih enak ya dibanding dapur saya. Kadang buat perbandingan, tapi itu juga nggak boleh ya. Cuman itu bentuk apresiasi mama saya sih gitu. Karena dulu sempat mama saya itu meragukan lulusan saya, ini mau kerja apa nih ahli gizi gitu kan. Iya, tapi kalau kata mama saya, kita harus pasrah gitu kan. Maksudnya apa yang udah kita jalani harus pasrah biar Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya sekarang ahli gizi banyak dibutuhkan gitu. Berarti kamu lulus tahun 2024. 2024 langsung jadi AGMBG. ahli gizi MBG. Nah, boleh dong diceritakan proses pertama kali kamu kerja dari fresh graduate langsung jadi ahli gizi yang menentukan makanan bergizi di MBG itu seperti apa? Shock nggak? Pasti shock banget, apalagi waktu sebelum ada juknis terbaru kita porsinya itu nggak 2.000, nggak 1.600, tapi 3.000 bahkan sampai 4.000 gitu. Jadi karena seiringnya evaluasi juknis terbaru diperbarui dan akhirnya diminimkan menjadi 2.000 gitu untuk menjaga kualitas gitu. Pertama-tama shock banget, pusing juga, hampir stres sih. Pernah gitu. nangis? Sering. Kenapa itu biasanya kalau nangis? Tekanan sih sebenarnya karena program ini kan bagus, cuman dari masyarakat kurang gitu. Kita kan yang kerja di balik layar gitu kan. Banyak pro dan kontranya gitu. Di sisi baiknya ahli gizi banyak bekerja, tapi masyarakat itu memandang sebelah mata gitu. Apa yang membuat Mbak Alfia ini tetap terus semangat setiap hari ke dapur positif gitu, meskipun ada omongan buruk terkait MBG, tapi setiap hari terus meneruskan tugas-tugas Mbak Alfia? Karena balik lagi program ini menurut saya sangat bagus, terus membantu masyarakat sekitar gitu, penyerapan daya kerjanya gitu. Karena kalau saya keluar, terus siapa yang mau ingin membuat menu gitu kan, nilai gizi mereka, anak-anak. Kadang kalau saya keluar dari kerjaan itu disapa sama anak-anak gitu ya, kakak MBG makasih makanan itu yang buat saya jadi besok harus bangun buat nyiapin buat mereka gitu. Seperti itu. Nah Alfia, selama kamu berprofesi sebagai ahli gizi di SPPG Duren Sawit 1 ini, ada hal yang nggak terlupakan nggak sih dari kamu? Pasti. Apa itu pas mereka ngirim surat. Ada suratnya? Iya, ada. Boleh kita bacakan ya. Wah, banyak juga suratnya. Ini ditempel di ompreng? Iya, di ompreng sama mereka itu? Boleh dimasukin. dibacakan? Oke, ini salah satu, ini nggak disebutin sih namanya siapa, cuman dia bilang makasih MBG-nya ya, semangat kerjanya. Terus sambil request, BTW menunya besok spaghetti sama buahnya jeruk gitu. Apalagi? Terus ini ada yang bentuk love gitu. Suratnya itu, terima kasih Pak Prabowo atas makanan sehat dan bergizinya, semoga berkah dan sehat selalu untuk Bapak, I love you, katanya gitu. Nah ini coba, Bang besok makannya yang enak ya, buah naga. Kalau ada testimoni begini, ini biasanya langsung dieksekusi nggak besoknya? Karena kan menunya ini kan sudah dipakemkan seminggu sekali, atau mungkin masukan aja? Masukan aja yang kita buat di minggu depan gitu. Karena kan kalau langsung diubah kita nggak bisa, karena udah pemesanan bahan gitu.
Bahkan katanya sempet ada yang selipin uang ya? Iya, ada selipin uang gitu. Lucu gitu, ada 1.000, aku 2.000 gitu. Buat Oke. apa? Nah, hal-hal yang cerita-cerita lucu ketika menyiapkan menu makanan bergizi gratis ini buat juga motivasi buat seluruh staf di sini nggak sih? Iya, Bahkan relawan juga, seperti apa? kayak mereka ini jadi hygiene lebih ditingkatin. Terus juga kadang kita itu ke sekolah biar mereka mau makan itu kita pakai kostum gitu. Oh iya, pakai kostum Terutama apa? Pernah kepala SPPG kami juga Oke, pernah pakai kostum. pakai kostum apa tuh? Superhero. Superhero. Jadi kita ada video di IG kita, Iya. jadi bisa dicek gitu. Jadi biar mereka mau makan, mau apa ya istilahnya semangat lagi. Karena kan udah setahun ya Mbak, jadi takutnya mereka jenuh gitu kan dapat MBG. Jadi kepala SPPG kami mengide cemerlang lah itu kita pakai kostum kalau bagian MBG gitu. Nah, Alfia, lantas sudah 1 tahun lebih kamu berkecimpung menjadi ahli gizi di SPPG ini. Jadi makna program MBG bagi kamu itu apa? Sangat bermakna, terus ini harus berlanjut ya, karena untuk generasi masa depan jangan dipandang sebelah mata, karena kami di sini yang berjuang dan relawan bergantung hidup di sini dari masyarakat sekitar gitu. Ada saya sebagai ahli gizi, ada kepala SPPG kami yang tidak pernah tidur kadang untuk memastikan makanan itu aman dan distribusinya juga lancar gitu. Ada juga akuntan yang mengurusi keuangan gitu, dan untuk relawan juga untuk bergantung hidupnya di sini gitu. Jadi kalau untuk program ini diberhentikan, mereka mau kemana gitu, pasti akan banyak ketingkatan pengangguran lebih meningkat. Dan juga kami tidak menutup mata ketika dari penerima manfaat memberi kami kritik dan saran, karena itu menjadi evaluasi bagi dapur kami juga. Baik, terima kasih Mbak Alfia Febriani, ahli gizi dari SPPG Duren Sawit 1, Jakarta Timur. Saya Cica Anissa menutup, sampai jumpa di episode Sinergi Indonesia berikutnya.